الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyaknya nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Dan dengan karena karunia-Nya juga kita bisa dikumpulkan di dalam majelis ilmu ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mengucapkan ahlan wa sahlan untuk teman-teman yang telah hadir pada kajian malam ini. Semoga kita bisa mengikuti kajian malam ini sampai akhir. Dan juga izinkan Ana memperkenalkan diri. Ana Sholah Falan Elfani, asal dari Tangerang. Saat ini kesibukan sedang kuliah. Eh, apa Ustadz Asad sudah hadir? Insyaallah. Sudah ya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita buka kajian malam ini dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lanjut kepada agenda kedua, kita ada baiknya kita buka kajian malam ini, kita awali dengan membaca Al-Quran, kita baca Al-Fatihah jamaah. Untuk teman-teman tidak perlu dibuka mic-nya, biar lebih kondusif, Ana aja yang bimbing. Baik, bismillah, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dan pembacaan ayat Al-Quran Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu-ilmu yang nanti insya Allah akan disampaikan. Baik, kita lanjut kepada agenda inti, yaitu eh, kajian motivasi Al-Quran yang bertemakan banyak dosa, apakah aku pantas menghafal Al-Quran. Baik, waktu dan layar kami persilakan Ustaz Asad. Oke, syukran. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin khairil mujahidin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan seizin Allah kita semua di sini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sangat berlimpah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan bahkan saking berlimpahnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, mustahil untuk kita bisa menghitungnya. Allah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan,
kepada kita. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menggunakan tubuh kita ini, ya, mata kita, mulut kita, tangan kita, semua anggota tubuh kita ini untuk apa? Untuk berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin awalnya kita kurang beriman, ibadahnya kurang, taatnya kurang atau sering bermaksiat, tapi mulai hari ini kita komitmen bahwa kita harus bisa bersyukur dengan memaksimalkan tubuh kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa salawat beriring salam kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita semua, kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke depan dan Islam yang terang benderang. Alhamdulillah bismillah hari ini ada 48 orang ya yang hadir ya. Dan sejujurnya ini kajian yang sangat mendadak ya. Tapi Masya Allah, walaupun mendadak masih ada puluhan orang yang hadir ya. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua di sini dapat dipertemukan kembali nanti di surga Allah kala. Oke, sebelum kita mulai ke materi, coba Anda pengen ini dulu ya, pengen absen dulu. Silakan antum perkenalkan nama antum siapa dan asal dari mana dan berapa umurnya. Ya, coba ditulis di kolom komentar ya. Ditulis di kolom komentar. Kita lihat nih, ya. Anda pengen melihat kira-kira yang banyak ini umur berapa sih? Ya. Apakah mereka yang udah 20 tahun ke atas atau mungkin ada yang di bawah itu, ya. Atau mungkin ada yang sudah 40 ke atas. Coba ya, tulis di kolom komentar ya. Siapa nama antum, ya. Dan berapa umurnya dan dari mana. Kita bisa bareng-bareng ya. Masya Allah ada dari Cilacap 20 tahun. Ada Mas Afrizal dari mana nih? Umurnya 21 tahun. Ada yang umur 19 tahun, Masya Allah 20 tahun. Lalu bisa ada Bu Dery Fitria, 41 tahun dari Pekanbaru. Ya. Ada Bu Hindayani dari Bandung, 47 tahun. Masya Allah, banyak ya. Luar biasa. Oke, Anda sendiri asalnya dari Sukabumi. Alhamdulillah sekarang umur 23 tahun. Dan ya, alhamdulillah sekarang pasti di Turki ya. Luar biasanya walaupun kita beda tempat ya, betul ya, beda tempat ya. Anda di Indo ya, antum di Indo, Anda di Turki, tapi masya Allah kita masih bisa memaksimalkan kegiatan belajar kita, kajian-kajian kita. Ya, harapan besarnya semoga kita semua dapat dipertemukan kembali nanti di surganya Allah. Kelak amin. Oke, teman-teman semua yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah banyak dosa. Apakah pantas aku menghafal Quran? Ya, jadi banyak orang, tidak sedikit orang yang mengeluh atau beralasan, Ustadz, aku banyak dosa, sering bermaksiat, pernah berzina, sering ngomong kasar dan sebagainya. Atau apakah aku pantas menghafal Quran? Ya, maka materi hari ini ya insya Allah akan merubah mindset kita yang mungkin awalnya kurang tepat, yang awalnya masih salah. Semoga di depannya kita lebih semangat dan proses menghafal. Karena banyak orang yang diberikan hidayah buat mau menghafal Quran, ya, tapi karena ada orang berpikir ya, aku banyak dosanya, aku banyak maksiatnya, sehingga apa? Sehingga mereka tidak melanjutkan perjuangannya. Ya, padahal orang-orang yang afwan yang merasa diri mereka dosa, ya, sesungguhnya mereka itu pantas menghafal Quran. Ya, karena siapapun itu pantas menghafal Quran. Ya, Insya Allah dengan adanya materi ini, ya, kita akan bahas tuntas materinya, Insya Allah. Oke, jadi siapkan dari catatannya, jangan sampai ada yang terlewat, karena Insya Allah setiap materi ini adalah ilmu. Ya, kalaupun memang nanti ada yang kurang pas disampaikan, Anda pun mohon maaf. Ya, tapi Insya Allah Anda berikhtiar pada malam ini, semua yang disampaikan adalah ilmu. Silakan disiapkan catatannya, ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Oh iya, sebelum Anda lanjut ya, untuk antum para peserta kajian pada malam ini, insya Allah antum pun berkesempatan mendapatkan buku gratis. Ya, jadi ada 3 buku. Ya, yang pertama ada buku Murojaah Quran Sajadah, ada buku Penghafal Quran Tanpa Maksiat, dan juga ada buku Hafidz Quran Kepacaran. Nah, 3 buku ini ya bisa antum dapatkan secara gratis ya dengan syarat apa? Yang pertama, tentu antum ikut kajian pada malam ini. Dan yang kedua, antum pastikan follow akun Instagram kami di mana @asadudullah dan juga khodimul.quran. Dan juga tentunya antum buat rangkuman semenarik mungkin, sebagus mungkin, selengkap mungkin. Ya, setelah itu apa? Antum buat story ataupun antum buat feed di Instagram antum dan jangan lupa tag Instagram kami. Itu ya. Jadi ingat ya,
Silakan bagi antum ya yang mau berkesempatan mendapatkan buku secara gratis karya-karya Ana, insya Allah bisa. Caranya apa tadi? Antum ikut kajian ini dari awal sampai selesai ya, dan pastikan antum mencatat, merangkum dengan baik, lalu diposting di Instagram, boleh di story ataupun di feed antum. Gitu ya. Oke, bismillah kita mulai ya. Materi ini adalah banyak dosa. Apakah pantas aku menghafal Quran? Oke, Anda akan mengawali dengan satu pertanyaan. Apakah banyak dosa menyebabkan kita sulit dalam menghafal Quran? Ya, kan ada orang yang bertanya, Ustaz, apakah dosa yang kita lakukan, apakah maksiat yang pernah kita lakukan menyebabkan kita sulit menghafal Quran? Jawabannya benar. Jawab benar. Betul, tidak salah. Karena Imam Ash-Syafi'i pernah mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi atas buruknya hafalanku. Lalu gurunya itu apa? Mengatakan apa? Untuk meninggalkan maksiat, karena maksiat itu karena Quran adalah ilmu, dan ilmu tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Ya, jadi jelas ya, apakah dosa menyebabkan kita sulit menghafal? Ya betul, bisa jadi. Tapi ya, bukan berarti kita merasa banyak dosa, kita merasa sering bermaksiat, bukan berarti kita nggak pantas menghafal Quran. Ini mindset yang salah. Jadi ingat ya, mindset yang salah adalah ketika orang mengatakan, aku banyak dosa, aku sering maksiat, sehingga aku tidak pantas menghafal Quran. Ini pemikiran yang salah. Karena ingat teman-teman semua, semua orang pantas menghafal Quran. Ya, seberapapun maksiat yang kita lakukan, kita pantas menghafal Quran. Ya, karena Allah pun menyampaikan, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah maksiatnya dan dia memperbaiki dirinya, dia mulai menghafal Quran, dia mulai memperbaiki bacaannya, innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi ingat ya, mindset yang salah adalah ketika orang mengatakan aku tidak pantas menghafal Quran karena merasa banyak dosa. Ya, justru dengan kita menghafal Quran, dosa-dosa kita akan digugurkan. Ya, justru dengan menghafal Quran, kita pun akan dibimbing ke dalam kebaikan dan dijauhkan dari maksiat. Ya, jadi jangan sampai di antara antum masih ada yang mengatakan aku tidak bisa menghafal Quran, aku tidak pantas menghafal Quran karena merasa banyak dosa. Ingat kata Allah, orang-orang yang bertaubat dan dia memperbaiki dirinya, termasuk dia senantiasa mempelajari Quran, menghafalnya juga, maka insya Allah Allah akan menerima taubatnya. Ya, maka dari itu ya, Anda akan membahas tentang 5 mindset yang harus diubah. Ya, ada 5 mindset yang harus diubah. Ya, ya, dicatat ya, dicatat. Ya, jangan sampai terlewat. Jadi ada 5 mindset yang awalnya salah yang harus kita ubah. Yang kan sebelumnya ada yang mengatakan ya, kita nggak pantas melakukan karena banyak dosa. Ini pemikiran salah. Maka kita harus punya 5 mindset ini. Yang pertama. Yang pertama adalah kita semua adalah manusia biasa yang pasti pernah bermaksiat. Sepakat ya? Kita manusia biasa, kita bukan malaikat, kita bukan nabi. Ya, pasti kita pernah berbuat salah, pasti kita pernah berbuat maksiat. Ya, karena orang-orang yang nggak pernah berbuat salah hanya siapa? Hanya nabi. Mereka adalah maksum, tidak akan pernah bermaksiat dan juga pasti masuk ke dalam surga. Sementara kita, ya, kita ini pasti pernah melakukan kesalahan. Karena Rasul pernah menyampaikan kullu ibnu adam khata wa akhirul khata'in au at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat kesalahan, pasti pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan, sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kita pasti pernah berbuat dosa. Mungkin ada pikiran kotor, mungkin ada kata-kata kotor dan sebagainya. Ya, tapi ingat teman-teman semua, kita ini manusia biasa. Kita pasti pernah bermaksiat, pasti kita pernah berbuat salah. Ya, jangan sampai kita karena pernah berbuat salah, kita merasa nggak pantas menghafal Quran. Ya, karena justru dengan kita menghafalnya, Quran akan membimbing kita. Ya, tapi bukan berarti kita memperbolehkan maksiat, enggak juga. Kita pun harus tetap berikhtiar meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa-dosa. Ya, tapi kalaupun kita pernah berdosa, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ada pikiran, jangan sampai ada manusia mengatakan bahwa kita nggak boleh menghafal Quran, kita nggak pantas menghafal Quran karena banyak dosa.
Karena ingat poin kedua adalah apa? Karena justru Al-Quran akan senantiasa membimbing kita ke dalam kebaikan. Ingat yang kedua ada apa? Al-Quran akan senantiasa membimbing kita ke dalam kebaikan. Karena fungsi dari Quran adalah apa? Menjadi huda, sebagai petunjuk. Juga menjadi furqan, menjadi pembeda antara yang mana benar, mana yang salah. Maka dengan kita menghafalnya, dengan kita senantiasa dekat dengan Quran, senantiasa mempelajarinya, senantiasa mentadaburinya, senantiasa mengamalkannya, maka insya Allah Al-Quran akan membimbing kita dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa kata Allah? Ya, bahwa Quran adalah apa tugasnya? Sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan juga pembeda antara yang benar dan juga yang batil, antara yang benar dan juga yang salah. Ya, jadi fungsi Quran diturunkan untuk apa? Untuk menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi kita dan mengarahkan kita ke dalam kebaikan. Jadi dengan kita senantiasa dekat dengan Quran, kita menghafalnya, kita membacanya, kita dekat dengan Quran, maka insya Allah kita pun akan dibimbing ke dalam kebaikan. Ya, jadi sangat salah jika ada orang mengatakan aku nggak pantas menghafalkan karena banyak dosa. Justru dengan kita menghafal Quran, ya kita akan dibimbing ke dalam kebaikan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Afan. Ya, yang ketiga nih, yang nggak kalah penting. Al-Quran akan senantiasa menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, mungkin sebesar gunung, setinggi langit, seluas lautan. Tapi karena kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki amal saleh kita, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Ya, karena Allah menyampaikan innal hasanati yudhibanas sayiat. Apa kata Allah? Kata Allah, setiap kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Kata Allah itu. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Kita sepakat ya. Kita sepakat bahwa membaca Quran ada kebaikan. Betul ya? Kata Rasul apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah itu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu kata kata Rasul. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan, kita membaca alif, lam, mim. Tiga huruf yang kita baca, 30 pahala atau 30 kebaikan yang kita lakukan, yang kita dapatkan. Semakin banyak Quran yang kita baca, maka semakin banyak pula pahala-pahala kita atau kebaikan-kebaikan kita yang kita dapatkan. Dan ingat, kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan keburukan. Innal hasanati yudhibanas sayiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kata Allah, perbuatan-perbuatan baik itu termasuk menghafal Quran akan menghapuskan dosa-dosa, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah kata Allah. Bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Quran, senantiasa menghafalnya, senantiasa membacanya, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan dan otomatis kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah pun menyampaikan, Rasul pun menyampaikan afwan. Rasul pun menyampaikan ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apa kata Rasul? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan iringilah dosa-dosamu itu dengan kebaikan. Kata Rasul apa? Iringilah atau ikutilah dosa-dosamu itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapusnya. Jadi Allah sudah menjelaskan, ya. Rasul pun telah menjelaskan semua kebaikan itu, baik itu menghafal Quran, baik itu membacanya, baik itu berzikir, apapun kebaikannya, insya Allah akan menghapuskan dosa kita. Jadi jangan sampai ada mindset yang mengatakan bahwa aku nggak pantas menghafal Quran karena aku baik dosa. Justru dengan kita menghafal Quran, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi aneh jika ada orang yang diberikan kesempatan untuk menghafal, tapi dia tidak mau menghafal dengan alasan merasa baik dosa.
Padahal dengan kita menghafal Quran, dengan kita senantiasa dekat dengan Quran, dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Lanjut yang keempat. Yang keempat, Al-Quran akan menjaga kita di dunia maupun di akhirat. Ya, tadi kita di poin kedua sudah menjelaskan kan? Di poin kedua adalah bahwa Quran akan membimbing kita, akan menjadi pembeda antara yang mana yang benar, mana yang salah, betul ya? Ya. Dan juga Quran pun akan menjadi apa? Penjaga atau menjadi penolong, menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Apa kata Rasul? Kata Rasul, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Baca Quran kata Rasul. Bacalah Quran karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Bayangkan, para pembacanya saja mendapatkan syafaat, apalagi penghafalnya. Ya. Orang yang hanya sekedar membacanya saja mendapatkan pertolongan di hari kiamat kelak. Apalagi kita yang senantiasa berusaha menghafalnya, berusaha menjaganya, berusaha mengamalkannya, berusaha mempelajarinya. Dan bahkan salah satu keutamaan orang-orang yang menghafal Quran, mereka berhak memberikan apa? Memberikan 10 jaminan syafaat kepada 10 keluarganya. Misalnya, naudzubillah min dzalik. Ada 10 keluarga kita yang dijamin masuk neraka. Tapi karena kita hafal Quran, kita dapat memberikan mereka apa? Syafaat, pertolongan. Yang awalnya mungkin mereka masuk masuk neraka, tapi karena wasilah kita yang menghafal Quran, kita berhak memberikan syafaat atau pertolongan. Itu yang keempat ya. Lalu yang kelima adalah Al-Quran itu mulia dan dapat memuliakan. Ini paling penting juga. Jadi kalau antum sekarang merasa hina, merasa nggak pantas menghafal Quran, maka ingat teman-teman semua, bahwa dengan Quran kita bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat dari Quran adalah mulia dan dapat memuliakan. Ingat ya, sifat dari Quran adalah mulia dan dapat memuliakan. Contohnya, Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia dan juga bahkan menjadi apa? Rasul dan nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Quran diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, Quran diturunkan dengan perantara siapa? Perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, bahkan menjadi pemimpin para malaikat. Karena apa? Karena ada kaitannya dengan Quran. Ada hubungannya dengan Al-Quran. Contoh lain lagi. Al-Quran diturunkan pada suatu bulan. Itu bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, bahkan paling suci. Ya, ditambah kalau kita beribadah di bulan itu, kita akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang dilipat gandakan. Kenapa? Karena pada bulan itu, bulan diturunkan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Contoh lain. Quran diturunkan pada suatu hari, itu hari Jumat. Maka hari Jumat menjadi hari yang paling mulia. Bahkan menjadi apa? Sayyidul Ayyam. Menjadi pemimpinnya para hari. Ya. Kenapa? Saking luar biasanya. Contoh lain lagi. Quran diturunkan pada suatu malam. Malam apa itu? Malam Qadar. Lailatul Qadar. Maka malam itu kata Allah apa? Malam itu khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik, lebih bagus daripada 1.000 bulan. Lebih baik daripada 80 tahun lebih. Kenapa? Karena pada malam itu malam diturunkan Quran. Coba kita bayangkan. Kita bayangkan kalau kita senantiasa membacanya, senantiasa menghafalnya, senantiasa mengamalkannya, Quran ada di mulut kita, di pikiran kita, di hati kita, maka insya Allah kita pun bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan kalau kita merasa banyak dosa, sering bermaksiat, dan kita mengatakan aku tidak pantas menghafalkan karena banyak dosa. Justru dengan kita menghafal Quran, kita akan dimuliakan, bukan dihinakan. Ya, Rasul pun menyampaikan, apa kata Rasul? Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka para orang-orang yang apa? Dekat dengan Quran. Senantiasa membacanya, senantiasa berusaha menghafalnya, senantiasa memurojaahnya, senantiasa mempelajarinya, senantiasa mengamalkannya. Kata Rasul apa? Mereka keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya. Jadi kalau kita pengen menjadi keluarganya Allah, pengen menjadi orang-orang khususnya, pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan kita berusaha dekat dengan Quran. Kita apa tadi? Menghafal, murojaah, mempelajari dan juga sebagainya. Ya. Maka itulah 5 alasan atau 5 mindset yang harus kita ubah.
Ingat ya, yang pertama apa? Kita manusia biasa yang pasti pernah berdosa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Quran itu akan senantiasa membimbing kita. Jadi kalau ada orang mengatakan aku nggak pantas menghafal Quran, justru ya dengan kita menghafal ini kita akan dibimbing menjauhkan diri kita dari maksiat. Yang ketiga, Quran pun akan apa? Menghapuskan dosa-dosa kita. Karena Allah menyampaikan innal hasanati yudhibuna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan termasuk menghafal Quran akan menghapuskan dosa. Yang keempat, Quran pun akan menjaga kita di dunia maupun di akhirat. Karena Rasul menyampaikan baca Quran karena sesungguhnya Quran akan datang dari kiamat kata Rasul menjadi syafaat. Dan terakhir, Quran itu mulia dan dapat memuliakan kita. Jadi dari sini ya kita harus sepakat ya bahwa tidak ada lagi orang-orang beralasan aku tidak pantas menghafal karena banyak dosa. Karena justru dengan kita menghafal Quran, kita akan dibimbing. Dosa-dosa kita pun akan diampuni. Kita pun akan dijaga di dunia maupun di akhirat serta kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba di sini ada tanya. Antum jawab di kolom komentar ya. Siapa di antara antum ya yang mau menjadi penghafal Quran? Coba bilang saya di kolom komentar. Ini tanya, siapa di antara antum ya yang mau menjadi penghafal Quran? Coba komen saya. Masya Allah, luar biasa. Saya doakan ya, semoga kita semua, antum dan juga ana, semoga kita menjadi sebenar-benar penghafal Quran yang senantiasa menghafalnya, yang senantiasa menjaganya, yang senantiasa mempelajarinya, dan juga senantiasa mengamalkannya. Ya, mungkin juga ada di antara antum yang bertanya-tanya, Ustadz, bagaimana nih caranya agar kita bisa menghafal Quran? Ya, ada tips yang mudah, ada tips yang simpel banget. Apa tipsnya? Ya, tipsnya adalah kita harus punya duit. Ya, ini sering banget saya ulang. Ya, sering banget saya sampaikan. Ya, jadi kalau antum pengen dimudahkan ketika menghafal, ingat ya. Kalau antum ingin dimudahkan ketika menghafal, ya, pastikan antum harus apa? Antum harus punya duit. Duit ini singkatan dari apa? Doa, ikhlas, usaha dan juga tawakal. Yang pertama apa? Antum memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada maka pasti akan jawab. Jadi kalau kita pengen dimudahkan dalam hafal, maka minta sama Allah. Allah pun menyampaikan jibu da'watad da'i dzada'an. Aku akan mengabulkan doa-doa hambaku apabila mereka meminta. Jadi kalau kita nggak minta ya kita nggak dikasih gitu kan. Lalu yang kedua, usaha. Kita pun harus apa? Senantiasa berusaha semaksimal mungkin. Allah menyampaikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan jalan bagi mereka. Jadi kalau kita misalnya usahanya masih nggak maksimal, kita masih malas-malasan, kita masih banyak main HP-nya dan menghafalnya, ya wajar aja kalau sudah menghafal. Ya, jadi salah satu indikator kalau kita benar-benar berusaha adalah ketika apa? Kita benar-benar mempunyai waktu khusus sama Quran. Coba ditanya ke antum. Antum ya, waktu khusus sama Quran kapan? Per hari misalnya. Kalau anda pribadi, tahajud dan juga pada subuh. Coba ditanya ke antum. Ya, antum jawab di kolom komentar ya. Kalau antum sendiri ya, antum jam berapa atau kapan waktu berduaan antum dengan Quran? Kapan? Boleh komen ya. Jadi kalau antum misalnya antum belum punya waktu bersama Quran ya, maka antum belum berusaha semaksimal mungkin. Ya. Maka antum berbohong dengan diri antum sendiri. Ya. Kalau antum bilang, Ustadz, saya sudah berusaha, saya sudah maksimal. Tapi ternyata antum ini nggak punya waktu sendiri buat baca Quran. Ini yang kurang tepat. Ya. Maka tipsnya apa? Antum buat jadwalnya yang jelas. Kapan antum baca Quran, antum kapan belajar, kapan antum misalnya harus belajar dan sebagainya. Pokoknya antum buat jadwal sedetail mungkin. Karena waktu yang detail, ya, waktu yang jelas itu sebagai apa? Sebagai penanda kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang ketiga, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tuh beribadah, ya, syaratnya apa? Ada dua. Ikhlas dan juga ittiba. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ittiba adalah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita misalnya nggak ikhlas, maaf, ya kita menghafal, kita murojaah, kita mempelajari Quran. Tapi niatnya untuk mendapatkan gelar 30 juz, untuk mendapatkan beasiswa, untuk mendapatkan jodoh, mendapatkan hal-hal duniawi, inilah yang menyebabkan kita afwan, mungkin tidak dimudahkan ketika menghafal. Dan terakhir adalah tawakal Allah. Fa idza fatawakkal 'ala Allah. Kata Allah, kalau kalian sudah berazam, sudah berusaha, maka tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah sangat-sangat mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada juga mungkin yang bertanya, Ustadz, saya pengen menghafal, saya pengen murojaah, tapi bingung cari guru di mana. Nah, insya Allah kami dari Khadimul Quran bisa menjadi solusi buat antum. Ya, jadi bagi antum ya, nih antum semua nih ada 80 orang lebih ya, yang pengen menghafal, yang pengen murojaah, tapi bingung cari guru di mana, tapi bingung cari waktunya gimana, maka insya Allah kami dari Khadimul Quran bisa menjadi solusi buat antum. Ya, Alhamdulillah biiznillah ya per hari ini santri kami, santri Khadimul Quran, ada berapa? Ada 140 yang aktif dan ada 21 guru yang mengajar. Ya. Jadi bagi antum-antum ya, yang pengen menghafal, yang pengen murojaah, ataupun pengen tahsin, misalnya pengen privat, maka insya Allah kami dari Khadimul Quran bisa menjadi solusi buat antum. Ada dua program unggulan. Yang pertama, Ziyadah. Ya, Ziyadah ini 3 kali setoran per pekannya. Ya, kalau murojaah berapa kali? 2 kali. Bedanya apa? Nah, kalau ziyadah ini ada maksimalnya 3 sampai 4 halaman sekali pertemuan, ya. Dan tidak ada minimal suaranya. Jadi kalau antum baru menghafal, baru mulai misalnya, pengen satu pertemuan satu baris, boleh silakan. Tapi kalau untuk kelas murojaah itu ada minimalnya 5 halaman per pertemuan. Ya, dan insya Allah nanti ada ujian per 1 juz, per 3 juz, per 5 juz, dan juga insya Allah ada kajian-kajian seperti ini tiap tiap bulannya. Ditambah ya ada beberapa keunggulan yang lain. Yang pertama, waktunya fleksibel. Jadi antum tinggal ajukan misalnya Ustadz, Ustadzah, saya pengen jam segini hari ini dan sebagainya. Insya Allah boleh. Yang kedua, pengajar pun berpengalaman. Jadi insya Allah banyak mahasiswa-mahasiswa misalnya ada Lipia, Al-Azhar dan sebagainya juga mengajar di tempat kami. Ya. Lalu insya Allah biaya pun terjangkau. Berapa biayanya? 1 bulannya cuma 125.000 aja. Dan ini insya Allah infaknya buat siapa ya? Buat pengajarnya. Gitu ya. Dan juga insya Allah ada kajian rutin motivasi. Lalu yang paling penting, kelas ikhwan dan akhwat, perempuan dan juga laki-laki dipisah. Jadi yang perempuan dengan ustazah, yang laki-laki dengan ustaz. Dan insya Allah kalau lulus per 1 juz akan mendapatkan sertifikat. Antum pun akan mendapatkan lingkungan atau komunitas mahfuz Quran. Dan juga insya Allah kelas kami ini kelas yang mengutamakan kualitas. Ya, jadi kalau misalnya antum misalnya, maaf, kalau mahasiswa menghafal nggak apa-apa. Yang penting apa? Antum pengen ikhtiar, antum pengen berusaha. Ya, silakan bagi antum yang pengen mendaftarkan diri antum buat kelas ini, sekarang masih dibuka ya. Ya, silakan daftar ke nomor 0898 2247 881. Atau misalnya kelas privat ini waktunya lebih lebih panjang. Karena kalau kelas yang biasa itu mungkin cuma 20 menit doang maksimalnya. Tapi kalau kelas yang privat ini minimalnya 30 menit sampai 40 menit. Jadi kalau pengen mungkin malu-malu dan mungkin pengennya lebih efektif terutama kelas tahsin ya, maka ada kelas privat. Ya, silakan daftar ke nomor yang sama ya, 0898 2247 881. Insya Allah akan diarahkan untuk mendaftar. Oke, selain itu, saya pun pengen promosi ya. Insya Allah besok hari Sabtu dan juga hari Ahad ya, saya ada kajian eksklusif ya. Kajian ini berbayar tapi berbayar seikhlasnya. Antum boleh infak berapapun itu. Antum boleh misalnya 10.000, boleh 20.000, boleh 100.000, boleh pokoknya berapapun antum, berapapun siapnya antum boleh infak. Kan insya Allah ini kajian ya, kajian yang nggak ana berikan buat umum. Jadi kalau malam ini kan buat umum, betul ya, malam ini buat umum. Tapi kalau besok ya dan juga lusa itu buat yang udah daftar aja. Dengan apa? Silakan atau daftar ke nomor yang tadi juga ya, ke nomor admin yang tadi Khadimul Quran 0898 2247 881 yang insya Allah akan diarahkan. Jadi insya Allah ada fasilitas yang akan antum dapatkan. Yang pertama, antum akan ada kajian 2 kali. Satu kajiannya insya Allah 1 jam lebih, insya Allah. Ya, satu kajiannya 1 jam lebih, mungkin sampai 2 jam, insya Allah. Lalu bisa antum pun bisa konsultasi eksklusif. Jadi boleh jawab langsung ke anak buat terkait menghafal Quran. Antum pun mendapatkan sertifikat. Antum pun mendapatkan grup sharing tanya jawab. Antum pun mendapatkan rekaman materi, ya. Dan juga antum akan mendapatkan 5 ebook gratis. Bayangkan, antum infak seikhlasnya. Bayangkan, infak seikhlasnya, ya, berapapun itu, antum dapat kelasnya, dapat grupnya, dapat rekamannya, sekaligus dapat 5 ebook gratis. Ebooknya apa aja? Yang pertama, ada Kiat Sukses Menghafal Quran. Ada ebook seputar cara mudah menghafal Quran. Ada ebook doa-doa seputar menghafal Quran. Ada ebook tentang ikhtiar lancar hafalan dan sebagainya. Pokoknya ada 5 ebook yang insya Allah yang akan Anda share. Silakan ya, karena ya besok ya sebelum maghrib adalah pendaftaran terakhir.
Jadi bagi antum sekarang yang masih ada waktu, saya akan segera daftar ke nomor admin di 0898 2247 881. Karena insya Allah ada 8 materi yang insya Allah saya sampaikan selama 2 pertemuan nanti insya Allah. Ya, jadi besok malam jam 20.00 ya, dan juga hari Ahad jam 20.00 juga insya Allah kita akan dimulai kelasnya. Segera daftar ya, jangan sampai terlewat karena ya ini kelasnya online ya. Tadi yang namanya ya ini kelas online ya. Jadi biayanya berapa? Biayanya seikhlasnya. Antum berapapun infaknya boleh berapapun itu. Antum boleh 20.000, boleh silakan. Antum boleh 50.000 ya. Insya Allah semakin besar ya semakin bagus. Ya silakan bagi antum yang pengen menghargai ilmu, antum infak seikhlasnya insya Allah. Ya, jadi nanti ya kajiannya akan dimulai besok. Jangan sampai terlewat ya. Oke, barakallahu fiik. Oke, terakhir, Anda pun izin menjelaskan juga atau izin promosi juga terkait apa? Buku. Ada 3 buku. 3 buku adalah Penghafal Tentang Maksiat, buku Hafidz Quran Ko Pacaran, dan juga buku Murajaah Qudus Ziyadah. Ya, 3 buku ini harga aslinya 267 atau per bukunya 89.000. Tapi buat antum yang hadir kerjaan pada malam ini, ane kasih free ongkir. Ya, ane kasih free ongkir dan ane potong harganya. Berapa? Cuman 240.000 aja. Ya, jadi 3 buku 240.000 aja dan sudah sama ongkirnya seluruh Indonesia. Pengen di Papua, pengen di Sulawesi, pengen di mana lagi Kalimantan, pengen di Sumatera, pengen di Jawa. 3 buku ini harga aslinya 267.000 ya. Tapi buat antum para peserta kajian pada malam ini, anak kasih 240.000 aja dan sudah sama ongkirnya. Silakan hubungi nomor aneh ya. Di mana? 90536 249 1833. Ini nomor Turki ya. 90536 249 1833. Oke, barakallahu fikum. Semoga kajian pada malam ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas materinya yang semoga kita bisa mengambil manfaat dan kita amalkan semua. Amin. Amin. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan sebelum itu ada dokumentasi dulu ya Ustaz. Iya, betul. Insya Allah. Sebelum kita dokumentasi, sebelum kita tanya jawab, kita dokumentasi dulu ya. Silakan teman-teman semua dibuka kameranya ya. Kita akan dokumentasi. Insya Allah nanti dokumentasinya akan saya share di grup insya Allah. Ya. Nanti pun untuk PDF-nya yang tadi ya, insya Allah share gratis buat antum. Dan antum pun jangan keluar dari grup ya, karena insya Allah grup itu setiap pekannya akan ada kajian insya Allah. Silakan dibuka kameranya ya. Kita dokumentasi dulu. Teman-teman Silakan semua bisa dibuka dibuka kameranya. kameranya. Oke, sudah ya. Oke, siap. Dari slide pertama dulu ya. Bismillah. 1, 2, 3. Oke, coba cek dulu ya. Kita ulang sekali lagi ya. Slide pertama ya. Siap. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, barakallahu fiik. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Ustaz. Ya, baik. Eh, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa diaktifkan raise hand-nya agar lebih memudahkan bertanya. Silakan. Atau bisa ditulis di komentar ya. Ya, boleh. Mungkin kita ini ya, kita maksimalkan ya. Yang penting 3 aja. Yang bertanya cukup 3 orang insya Allah. Silakan yang mau bertanya. Oke, ini ada yang bertanya Ustaz di kolom komentar. Ada yang nanya, Ustadz, kenapa ya sudah menghafal Quran tapi kok masih miskin?
Ya. Jadi teman-teman semua, kita menghafal Quran tujuannya bukan mencari kaya. Sepakat ya? Jadi jangan sampai kita mengatakan, kenapa ya kita udah menghafal Quran, kita udah capek-capek menghafal Quran, tapi kok masih miskin? Karena tujuan kita menghafal bukan untuk dunia, bukan untuk uang, ya. Tapi untuk apa? Untuk mencari ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kata Allah, dengan berzikir itu hati akan menjadi tenang. Dan salah satu zikir terbaik adalah membaca Quran. Jadi kita ini membaca Quran, menghafalnya bukan untuk kaya, tapi untuk apa? Hati menjadi tenang, menjadi bahagia, ya. Memang salah satu keutamaan dari Quran adalah mempermudah urusan eh, para pembacanya. Tapi bukan berarti semuanya harus dimudahkan, tapi butuh prosesnya. Dan Allah itu pasti menguji kita sesuai apa? Sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kita sekarang merasa kekurangan, kita nggak punya uang dan sebagainya, udah kita syukuri. Karena insya Allah semua itu pasti yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan asa an takrahu syai'aw wa huwa khair lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu atau suka sesuatu padahal itu apa? Buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Tugas kita apa? Udah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu ya. Lalu ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, mau izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang yang sudah hafal Quran 30 juz, lalu dia ikut tes tentara atau polisi dengan jalur tahfidz, apakah itu termasuk mensalahgunakan Al-Quran? Terima kasih. Oke, untuk hal ini insya Allah tidak. Ya, jadi yang salah itu ketika apa? Kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Tapi kalau kita misalnya pengen dapat beasiswa, pengen dimudahkan dengan proses mahfal ini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya menjadikan itu sebagai tujuan utama, misalnya kita pengen jadi tentara, ya, tapi kita beralasan atau menggunakan Quran sebagai tujuan utamanya, ini yang kurang tepat ya. Tujuan kita menghafal Quran ya tentu bukan menjadi tentara, bukan menjadi mengejar dunia, tapi untuk apa? Mengejar ridho Allah, ya kita pengen tenang hatinya dan juga sebagainya. Jadi yang salah itu apa? Ketika dia menjadikan itu sebagai tujuan utama. Tapi kalau menjadi tujuan-tujuan tambahan ya, atau wasilah tambahan itu nggak apa-apa, insya Allah. Oke. Gitu ya. Bagaimana caranya untuk konsisten dalam menjaga hafalan di saat kuliah? Caranya yang pertama, antum buat jadwal yang jelas. Ingat ya, yang pertama, antum buat jadwal yang jelas. Jadi kalau antum misalnya nggak punya jadwal, ya pasti berantakan. Tapi kalau antum punya jadwal yang jelas, insya Allah dimudahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, antum cari teman yang mendukung. Cari teman yang mendukung. Rasul menyampaikan, Almar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Apa kata Rasul? Agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan afwan, falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan dengan siapa kalian berteman. Itu kata Rasul. Jadi seseorang itu, kita ini tergantung agama teman kita. Jadi kalau teman kita soleh, kita pun soleh. Tapi kalau misalnya afwan teman kita misalnya kurang soleh, maka kita pun terbawa kurang solehnya. Maka dari itu Rasul menyampaikan fal yanzur ahadukum man yukhalif. Maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Allah pun menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Apa kata Rasul? Apa kata Allah? Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi ayat ini adalah ayat apa? Perintah kita, perintah untuk kita, untuk apa? Untuk mencari teman-teman yang soleh. Seperti itu ya. Jadi buat jadwal yang jelas, cari teman yang soleh, dan yang ketiga, cari guru. Jangan sampai antum menghafal, antum merojah, antum pengen istiqomah, tapi antum nggak punya guru. Gitu ya. Minimal ada guru yang bisa memberikan nasihat. Gitu ya. Afanka, bagaimana caranya fokus menghafal kalau kita juga kadang menghafal, kalau kita juga kadang harus buka informasi dulu di HP. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Maksudnya, Evan, bagaimana cara fokus menghafal kalau kita juga kadang harus buka informasi dulu di HP? Oke. Terkait ini, maka antum buat jadwal juga. Kapan antum buka HP, kapan antum baca Quran. Ya. Jadi kapan antum merojah, kapan antum buka HP, jelas jadwalnya.
Jangan sampai di jadwal antum seharusnya murojaah, tapi antum malah main HP ini yang kurang tepat. Jadi antum harus komitmen dengan jadwal antum. Kalau antum sudah buat jadwal, misalnya hari ini misalnya jam segini antum murojaah, ya maka jangan terlewat, gitu ya. Jelas ya? Semoga terjawab. Oke, bentar. Ini izin menginfo lagi ya. Jadi bagi teman-teman semua yang masih pengen mendaftarkan dirinya ke kelas yang besok ya, masih bisa ya. Tadi infonya pun Anda sudah kirim di grup ya, info lengkapnya. Jadi silakan kalau nggak mau ketinggalan, silakan langsung hubungi nomor admin ya, 0898 2247 881. Oke, baik. Kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Ustaz, agar bagaimana caranya menghafal ulang agar hafalan sudah hilang bisa kembali? Oke, caranya ya antum ziarah ulang. Antum hafal ulang. Ya. Jadi antum menghafal tentunya dengan bimbingan guru, ya insya Allah antum bisa menghafal lagi. Ya, jadi kalau antum merasakan ada murojaah rasa ziyadah, maka ya nggak apa-apa. Ya, asal apa? Antum ada usaha buat mengembalikannya. Gitu ya. Lanjut. Oke. Bismillah Kak, Afwan, Anda takut untuk ziyadah karena hafalan yang lama belum mutqian. Oke. Kalau seperti ini, maka tambah volume murojaahnya. Misalnya, yang antum awalnya murojaahnya 1 juz, tambah jadi 3 juz. Ya, ditambah, antum pun ziyadah tapi pelan-pelan. Ya, jadi saran Ana, antum jangan berhenti ziyadah, tetap lanjutkan. Tapi tambah volume murojaahnya. Yang awal mungkin 5 halaman, tambah jadi 1 juz. Yang awal 1 juz tambah jadi 2 juz, 3 juz, sebagainya. Pokoknya antum teruskan perjuangan antum, jangan berhenti di tengah jalan. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Mungkin cukup ya. Ada lagi? Oke, mana? Terakhir ya. Ustaz, mana lebih utama? Menghafal Quran dan murojaah atau menghatam Quran? Oke, teman-teman semua, kalau kita ditanya atau kita bertanya tentang mana lebih utama antara di antara menghafal dan murojaah dan juga menghatam Quran, maka dua-duanya kebaikan dan dua kebaikan itu tidak boleh diadu, ya, dibandingkan. Jadi kalau bisa melakukan keduanya itu aksan itu lebih baik. Tapi kalau kita disuruh memilih, ya insya Allah menghafal dan juga merujak pun juga kebaikan ya, dan juga menghatam Quran pun kebaikan, karena yang Allah nilai itu apa? Seberapa banyak huruf yang kita baca. Man qara'a harfan min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, kata Rasul, barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran maka baginya satu kebaikan. Jadi gitu ya. Jadi kalau disuruh pilih ya tergantung ya, nggak ada yang lebih baik karena insya Allah keduanya ada kebaikan. Itu ya, barakallahu fikum, semoga dimudahkan. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Baik, kurang Ustaz, jawabannya. Eh, Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung acara. Semoga sedikit menjawab ya pertanyaan teman-teman. Baik, kita tutup saja pertemuan kajian malam ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagi teman-teman semua yang pengen bertanya juga ya, sekarang yang nggak sempat dijawab, boleh chat nomor Anda aja ya, di 90536 249 Insya Allah, yang pengen saling save pun boleh insya Allah. Ya, pengen saling save, yang pengen lihat story-story Anda, insya Allah boleh. Ya, barakallahu fikum. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami semua, teman-teman,